Semangat banget nih kayaknya ibu-ibu. Nah, biar tambah semangat, biar makin semangat, gimana kalau kita tepuk semangat dulu nih ibu-ibu? Ya, yuk kita tepuk semangat dulu ya bareng-bareng. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Semangat, semangat. Wah, luar biasa. Semangat bener ya bu-ibu pada siang hari ini. Nah, bu-ibu, kita langkah terakhir dari pertemuan kita apa bu-ibu? Betul, penutup. Nah, ibu-ibu ini makin semangat nih kayaknya kalau udah penutupan ya. Jadi, bu-ibu, dari pertemuan kita pada hari ini, kesimpulannya ada di sini nih, Bu. Di flipchart 1.9. Kelihatan ya, ibu-ibu? Nah, mari ibu-ibu kita baca sama-sama judul dari flipchart yang ada di depan sini. Ya, yuk bareng-bareng yuk. Pesan untuk ibu hamil. Nah, ya, jadi di sini ada poin-poinnya ya, Bu ya. Pesan untuk ibu hamil. Yang pertama itu ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Ya, jadi harus ada karbohidratnya, kemudian vitaminnya. Nah, jadi mengandung makanan-makanan yang bergizi seimbang ya, Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Ya, tadi juga sudah dijelaskan ya, Bu ya, sebelumnya di pertemuan kita bahwa ibu hamil wajib 4 kali memeriksakan kehamilannya ya Bu ya, lebih sering lebih baik. Kemudian ada konsumsi tablet tambah darah tiap hari selama kehamilan ya Bu, supaya tidak tensinya rendah ya Bu ya. Yang keempat, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Iya, jadi kalau ibu-ibu mau melahirkan harus di tempat yang ada petugas kesehatannya. Biar kalau ibunya ada apa-apa ya Bu ya, itu bisa langsung ditangani. Kemudian lebih aman ya Bu. Yang kelima, lakukan inisiasi menyusui dini saat bayi baru lahir. Nah, jadi kalau ibu-ibunya baru melahirkan itu biasanya bidan-bidan itu akan menempelkan bayi ibu nih ya ke dada ibu dengan metode kanguru ya Bu ya. Iya. Jadi supaya si bayi bisa mencari puting susu ibu gitu ya, mencari sumber kehidupan. Yang keenam yaitu berikan kolostrum pada bayi. Kolostrum ini tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Air yang pertama keluar pada ASI yang berwarna kekuningan. Nah, itu jangan dibuang untuk sistem kekebalan tubuh kita ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada beri ASI saja selama 6 bulan. Jadi tadi usia 0 sampai 6 bulan hanya boleh diberikan ASI. Betul. Kemudian ada periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Nah, supaya untuk mengontrol ibu dan juga kondisi bayinya. Kemudian gunakan bantuan BPNT dan PKH nih. Jadi kalau ibu-ibu habis pencairan, itu gunakan bantuannya untuk beli beras, telur maupun minyak ya Bu ya. Dan untuk membeli asupan protein seperti ikan, tempe, tahu dan ayam gitu ya Bu ya. Kemudian buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Bu Ibu. Nah, baik. Nah, dari pesan ibu hamil ini ya, harapannya anak-anak kita menjadi sehat, tinggi dan cerdas. Nah, kalau anak kita sehat, anak kita tinggi, anak kita cerdas, maka bukan tidak mungkin untuk bisa mewujudkan impian dari ibu-ibunya tadi. Tadi ibu-ibunya punya mimpi kan ya untuk anak-anaknya. Ada yang anaknya pengen jadi apa tadi Bu? Polisi ya. Oh, harus tinggi kan ya Bu ya. Kemudian ada Bu Fatimah tadi pengen anaknya jadi dokter. Jadi dokter harus cerdas ya kan ya Bu ya. Jadi supaya anak kita bisa jadi polisi, jadi dokter, maka butuh
maka dibutuhkan kondisi anak yang sehat, tinggi, dan cerdas. Nah, baik ibu-ibu, kita sudah selesai nih pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya saya ingin ibu-ibunya setelah pulang dari pertemuan ini membagikan informasi yang sudah kita dapat Bu di pertemuan kita pada siang hari ini ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang 1000 hari kehidupan, kemudian layanan kesehatan. Jadi jangan pelit-pelit Bu untuk memberikan informasi kepada tetangga kita yang belum tahu nih Bu, atau mungkin ibu-ibunya sekarang lagi hamil, bisa langsung dipraktekkan ya Bu ya. Atau mungkin ibu-ibunya di sini ada yang punya cucung sudah lagi hamil gitu misalnya, atau mungkin tetangga kita. Nah, itu bisa dibagi informasinya gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu Ibu, sebelum kita tutup ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu. Jadi berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai ya Bu Ibu. Semudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Minggu depan kita bisa bertemu kembali untuk bisa mengikuti pertemuan kita pada seperti biasanya ya Bu ya. Untuk teman-temannya yang belum hadir bisa diajak kembali. Kemudian ibu-ibunya jangan lupa besok tetap dibawa buku pintarnya ya Bu ya. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum hadir nanti diajak hadir ya Bu ya teman-temannya. Ya baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Kepada ibu-ibunya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.